Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah fikih. Kita membaca kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita hari ini akan masuk ke hadis yang ketiga. Sebelumnya pada hadis kedua masih ada PR yang lalu, yaitu hukum memperbarui wudhu. Misalnya seseorang habis sholat zuhur, kemudian masuk ke waktu asar dalam keadaan belum hadas atau masih punya wudhu. Apa hukumnya memperbarui wudhu yang disebut dengan at-tajdid? Hukum memperbarui wudhu atau wudhu lagi sekalipun tidak batal. Nah, faqad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Nabi, annahu kana yatawaddau inda kulli salatin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam setiap akan salat. Ini berhadas maupun tidak, Rasulullah itu berwudu setiap akan salat. Wa annahu tarkat tajdid fi ba'dil halati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tajdid. Tajdid itu artinya wudhu baru. Di suatu keadaan lain Rasulullah SAW tidak wudhu lagi pada keadaan yang lain. Wa shallat shalawati biwudu'in wahidin, dan Rasulullah salat beberapa kali salat dengan satu wudhu. Nah, jadi dari sini jelas kesimpulannya bahwa ada kalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wudhu setiap akan sholat, baik berhadas maupun tidak, dan ada kalanya Rasulullah tidak wudhu lagi selama belum berhadas. Fafi sahihi Muslim, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadisi Buraidah, hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatawaddau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, inda kulli salatin, setiap akan salat. Ini berhadas maupun tidak, Rasulullah kalau mau salat wudu dulu. Falamma kana yaumul fathi, ketika di hari Fathu Makkah, tawaddoa, Rasulullah berwudu, wa masaha ala huffaihi, dan Rasulullah mengusap khufnya. Nah, wa shallat shalawati biwudu'in wahidin, Rasulullah salat beberapa kali salat. Salawat di sini jamak ya. Rasulullah salat beberapa salat biwudu'in wahidin, dengan satu wudu. Faqala lahu, maka berkata kepada Rasulullah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun fi taf'aluhu. Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Faqala, maka Nabi menjawab, amdan fa'altuhu ya Umaru, sengaja aku lakukan seperti itu. Nah, hadis kedua, Imam Ahmad
rahimahullah meriwayatkan dengan sanad hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula an asuqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in, pasti aku akan perintahkan umatku agar berwudu setiap akan salat. Nah, wa ma kulli wudu'in bisiwak, dan setiap akan berwudu aku akan perintahkan untuk bersiwak. Qala Al-Albani fi sahih tarhib. Nah, hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Fa fi hadainil hadisaini, maka di dua hadis tadi dalilun, jadi dua hadis ini sebagai dalil ala istihbabi tajdidil wudu likulli salatin. Ini yang dicari Pak Ahmad waktu fikih yang lalu ya. Pak Ahmad buka Riyadhus Shalihin nggak dapat. Maka ini hadisnya dua hadis yang mengatakan, menjelaskan sunnahnya seseorang itu memperbarui wudhu setiap akan sholat. Jadi hukumnya apa? Sunnah ya, tidak wajib. Wa huwa al-ma'ruf min amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ma'ruf termasuk amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil ghalibi itu artinya keseringannya. Jadi seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu setiap akan sholat, berhadas ataupun tidak. Yang tadi riwayatnya di atas yang ditanya Umar itu ketika Fathu Makkah, Rasulullah sholat beberapa sholat satu wudhu, tapi keseringannya berwudhu sebelum setiap akan sholat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak apa dan boleh, bahkan sunnah berwudu setiap akan sholat. Nah, yang disebut dengan tajdidul wudu, memperbarui wudu walaupun tidak hadas. Kita akan lanjut al-haditsus salisu. Hari ini kita akan masuk hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr an Al-As, wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, wa Aisyatu, dan juga dari Aisyah. Berarti 3 orang ini ya, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celaka lil aqab, celaka bagi tumit-tumit, minan nar, dari neraka. Arwatu perawi hadis ini yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi ya. Karena kasirul ibadah, beliau adalah sahabat yang banyak ibadah. Hafidhan, beliau hafid, termasuk penghafal li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghafal hadis-hadis Nabi. Lakin lam tuksari riwayah anhu, tapi tidak banyak periwayatan dari beliau, dari Abdullah bin Amr. Kama kasurat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tidak sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Li'annahu kana munqati'an lil ibadah, karena Amr ini, Abdullah bin Amr ini banyak sibuk dengan ibadah. Nah, wa talafal mu'arrikhun, dan ahli sejarah khilaf. Nah, fi mautihi aina kana wa mata, tentang wafatnya beliau
di mana dan kapan. Wa naqalan Imam Ahmad menukil anna wafatahu, bahwa wafatnya Abdullah bin Amr kanat layalil hurrah akhir Dzulhijjah. Nah, di malam hurrah akhir bulan Dzulhijjah sanata salasin wa sittin radhiyallahu an, pada tahun 63 Hijriah. Itu yang pertama, Abdullah bin Amr. Yang kedua, perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Sabaqat tarjamatuhu fil hadis, telah lalu terjemah Abu Hurairah di hadis kedua. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bintu Abi Bakrin, putri dari Abu Bakar. Abdullah, namanya Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anha. Wa an abiha, dan juga dari bapak beliau yaitu Abu Bakar. Wulidat fil Islam, beliau dilahirkan di masa Islam. Wa tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dinikahi di Makkah ba'da mauti Khadijah, setelah wafatnya Khadijah. Wa qabla zawajihi bisaudah. Jadi setelah wafat Khadijah, beliau menikahi Aisyah, baru Saudah. Nah, menikah dengan Saudah radhiyallahu anha setelah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Wahya ibnatu sitti sinin, beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam usia 6 tahun. Belum balik ya. Wa dakhala biha fil Madinah, dan beliau dikumpuli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa hiya ibnatu tis'i sinin, pada usia 9 tahun. Wa tufiya anha wa hiya ibnatu samani asyara sanah asrata sanah, beliau wafat pada usia 18 tahun. Maksudnya Rasulullah ini ya. Rasulullah wafat pada Aisyah usia 18 tahun. Jadi kumpul Nabi 12 tahun ya. Wa kanat ala janibin kabirin minal fadli. Beliau ini, Aisyah ini, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Wal akli, dan kecerdasannya. Wal fahmi, pemahamannya. Wal ilmi, dan ilmunya. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Aisyah ini, fadlu Aisyata 'alan nisa'i, keutamaan Aisyah dibanding para wanita lainnya, kafadli sarid, seperti keutamaan sarid ala sairi ta'am. Jadi di sini
Para ulama bahas tentang ini kriteria makanan yang baik itu bagaimana dari sisi gizinya, dari sisi kemudahannya dicerna, dari sisi cepatnya dicerna, nah dari sisi kelezatannya, kelembutannya, itu banyak kriteria makanan enak. Nah, yang terenak dari seluruh makanan itu adalah sarit ketika itu. Maka Aisyah itu seperti sarit dibanding seluruh makanan-makanan lainnya. Wa qala Atha, berkata Atha, kanat Aisyah itu ahsanun nas ra'yan. Manusia paling bagus ra'yan, pikirannya ya, pendapatnya, ra'yan pendapatnya. Fil amah secara umum. Tidak ada yang lebih cerdas dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Abu Musa, berkata Abu Musa, ma'askala alaina amrun. Kami tidak mengalami suatu permasalahan, satupun permasalahan, atau tidak ada suatu permasalahan yang kami alami. Fasa'alna, maka kami tanya Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah itu, illa wajadna indaha, kecuali pasti kami dapati pada Aisyah itu ilman, pasti ada ilmu pada beliau. Walam tamut, beliau tidak wafat Aisyah radhiyallahu anha hatta nasyarat fil ummah ilman katsiran, sampai menyebar di umat itu ilmu yang sangat banyak dari beliau Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat wafatuha fil Madinah, dan wafatnya Aisyah di Madinah fi Ramadan sanata 58, pada bulan Ramadan pada tahun 58. Nah, tentang yang kedua tadi itu biografi, biografi perawi hadis Abdullah bin Amr, Abu Hurairah dan Aisyah. Kemudian berikutnya maudhu'ul hadis. Tema hadis ini bayan hukmi taksir fil wudu. Menjelaskan hadis ketiga ini hukum sembrono, meremehkan dalam wudu. Hukum orang meremehkan dalam berwudu. Nah, kita langsung ke Syarhul Ijmali, sarahnya. Lama kanati taharatu, ketika taharah min ahammi syurutis shalah. Taharah itu paling pentingnya syarat salat. Jadi paling utamanya syarat salat adalah taharah. Nah, wa kana al-ikhlalu biha ikhlalan bisalah. Barang siapa yang tidak sah taharahnya, maka tidak sah salatnya. Nah, tidak sah salatnya. Artinya mempengaruhi kepada sah tidaknya salat. Nah, hadzara Nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi di sini memperingatkan dengan peringatan yang keras berupa ancaman neraka. Minal ikhlali bitaharah, bagi orang yang sembrono atau tidak sempurna di dalam taharah. Haitsu tawa'ada man akhalla bi syai'in min a'dha'i taharah bi'adzabin minan nar. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sempurna dari anggota taharahnya, ancamannya azab neraka. Ala dzalikal adwi, terhadap anggota yang tidak dibasuh itu. Haitsu yaqul, ketika Rasulullah SAW mengatakan wailun lil aqab minan nar, celaka bagi tumit dari neraka.
Wa khussal aqab, dikhususkan aqab yaitu tumit, li'annaha kanat mahallut taksir, karena tumit ini yang banyak terjadi peremehan, yang banyak orang kurang perhatian di sana karena itu mungkin paling jauh ya. Sehingga Rasul SAW langsung diambil yang paling jauh. Fawaidul hadis, maka faedah hadis ini atau hadis ini menjelaskan beberapa hukum fikih. Yang pertama, wujubu isti'abi a'dha'il wudu'i bit-tathhir. Pertama, menjelaskan wajibnya meratakan atau menyempurnakan anggota wudu ketika taharah. Nah, yang kedua, al-wa'id. Hadis ini menerangkan ancaman alaman akhalla bisya'in min dzalik, orang yang terluput dari anggota wudu itu tidak sempurna, itu bahaya, terancam dengan neraka. Yang ketiga, annat taksira, bahwa meremehkan fi syai'in min adail tahara, meremehkan anggota tahara, bukan hanya tumit ya, tapi anggota tahara, yu'tabaru kabiratun, maka itu teranggap dosa besar. Min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Yang keempat, anna ghuslar rijlaini, bahwa membasuh kedua kaki fil wudu wajibun. Kalau Syiah itu tidak wajib. Jadi kalau Syiah diusap ya. Ya pakai ayat itu cuma ditafsir sendiri, penafsiran sendiri, keluar dari penafsiran para sahabat. Idza kana maksufata, ini apabila kedua kakinya itu maksufah. Maksufah itu tidak pakai khuf dan tidak pakai jawrab. Jawrab kaos kaki. Dan boleh kalau orang pakai khuf, sepatu yang sampai di atas mata kaki atau kaos kaki, boleh diusap, tidak wajib dibasuh. Tapi kalau terbuka, maka wajib dibasuh. Yang keenam, isbatul jaza' alal amal. Hadis ini menerangkan adanya balasan terhadap amalan. Wa anal jaza' min jinsil amal, bahwa balasan tergantung dari amalannya. Nah, yang sababul hadis, sebab hadis ini, fi riwayati Abdullah bin Amr. Jadi sebab hadisnya ini atau disebut dengan sababul wurud, sebab diriwayatkan hadis ini beda antara yang dari Abdullah bin Amr dan dari Abu Hurairah. Kalau yang dari Abdullah bin Amr, annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan sahabat lain bersama Nabi di safarin, dalam satu perjalanan. Fataqaddamu fa'adrakun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka maju dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad adrakathum salatal asr, dan sampai sana sudah masuk waktu asar. Faja'alu yatawadda'una, maka mereka karena sudah masuk asar, mereka berwudu. Wa yamsahuna ala arjulihim, dan mereka mengusap di sini ya, mengusap kaki-kaki mereka. Fanadan Nabiyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan suara tingginya, yaqul, mengatakan, wailun lil aqab minan nar marrataini aw salasan. Ini sebabnya Rasul melihat ada sahabat yang mengusap kakinya. Wa amma sababu fi hadis Abi Hurairah, adapun hadis Abu Hurairah sebabnya,
Bahwa kama fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang lam yaghsil akibai, tidak membasuh kedua tumitnya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Nah, ini pembahasan singkat tentang hadis yang ketiga. Kita lanjut hadis yang keempat. Nah, al-haditsur rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila di antara kalian berwudu, "falyaj'al fi anfihi ma'an," maka masukkan air ke hidungnya. Summa liyastansir, kemudian keluarkanlah dari hidungnya itu. Namanya istinsar. Wa man istajmara, barang siapa istijmar, falyutir, hendaknya dia mengganjilkan. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila di antara kalian bangun tidur, falyaghsil yadayhi, cucilah kedua tangannya, qabla an yadkhalahuma fil ina'i salasan, sebelum kalian masukkan kedua tanganmu ke nah cuci dulu 3 kali. Karena di sini bentuknya perintah, asal perintah itu wajib. Fa inna ahadakum, karena di antara kalian la yadri, tidak tahu aina batat yaduhu, karena di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam lafaz Muslim, fal yastanshik, maka hendaknya menghirup biman kharaihi minal ma', menghirup air ke hidungnya. Di sini kata-kata min kharai, kalau di sini amfuhu sama. Wa fi lafdzin, dalam riwayat lain, man tawadda'a fal yastanshik, barang siapa berwudu hendaknya dia istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Nah, kita ke ini, ke syarahnya. Nah, dari Abu Hurairah telah beberapa kali kita melewati hadis dari Abu Hurairah, dari kedua, 3, dan keempat. Asyarhul ijmali, syarah dari hadis ini, min kamali syariatil Islam. Hadis ini menjelaskan tentang sempurnanya syariat Islam. Wa inayatuha bitaharah, dan perhatian Islam pada taharah. Jadi taharah ini benar-benar diperhatikan sedetail-detailnya dalam Islam. Annaha, bahwasanya taharah istau'abat jami' anwa'i taharah al-mukammilati laha. Taharah itu harus disempurnakan secara keseluruhan. Nah, harus disempurnakan secara keseluruhan. Wa fi hadzal hadisi, maka di hadis ini, yarsudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membimbing. Jadi hadis ini menjelaskan bimbingan Nabi. Ila salasati anwa'in min kamalit tahara. Hadis ini, hadis keempat ini menjelaskan 3 macam penyempurnaan taharah. Wal ihtiyat, dan berhati-hati di dalam taharah. Al-awwalu, yang pertama, fi takmili taharatil wajhi fil wudu. Yang pertama, hadis ini menerangkan tentang bagaimana menyempurnakan pencucian wudu, wajah ketika berwudu. Membasuh wajah secara sempurna itu bagaimana? Itu di hadis ini diterangkan.
Bagaimana yang sempurna? Bi'an yastansyika bil antasyikal ma'a, yaitu dengan cara menghirup air ke hidung atau tadi memasukkan air ke hidung. Nah, nanti di hadis ke-9 ya, insyaallah diterangkan caranya. Cara memasukkan air ke hidung dan berkumur itu dengan 3 kali, dan 3 kali itu mencakup mulut dan hidung. Jadi berkumur dan menghirup air ke hidung itu 3 kali. Bukan berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali. Bukan itu, bukan seperti itu. Jadi kita lihat di hadis ke-9-nya. Tapi satu cidukan air dari tangan itu dibagi 2. Satu ke hidung, separuhnya ke hidung, separuhnya untuk berkumur. Menghirup air ke hidung ini namanya istinsyak. Di hadis ini diulang-ulang perintah. Nah, ai yajribuhu binafasihi. Maksudnya istinsyak itu adalah menghirup. Nah, menghirup dengan nafasnya. Ila dakhili anfihi, dimasukkan ke dalam hidungnya. Majdub itu dari kata ini, jadaba. Jadaba itu dilepas atau ditarik. Nah, jadi yang dimaksud istinsak menarik air dengan nafasnya. Dimasukkan ke hidungnya. Summa yantasiruhu ila khariji, kemudian disemburkan keluar hidung, tidak dimasukkan ke dalam, tapi dikeluarkan. Litahhira bidzalika dakhila anfihi, untuk menyempurnakan dalamnya hidung atau hidung bagian dalam. Dan ini masuk bab penyempurnaan membasuh wajah. Asani yang kedua, fil istijmar, dalam atau ketika istijmar. Istijmar itu istinja atau membersihkan kotoran, kencing atau BAB dengan selain air, itu namanya istijmar. Kalau jamroh di sini pakai batu ya, ada di haji itu namanya lempar jumroh. Orang Indonesia bilangnya lempar jumroh. Nah, apa jumroh? Dari kata jamr. Jamr itu kerikil atau batu yang bisa digenggam. Itu namanya jamr. Jadi lempar jumroh itu gabungan bahasa Indonesia sama bahasa Arab ya. Nah, wahwa atamassuh fil kubul wad dubur, yaitu mengusap. Tamassuh itu mengusap. Jadi tidak pakai air. Di depan kalau kencing ini kubul, kalau belakang dubur. Li izalati asaril khariji, untuk menghilangkan bekas yang keluar. Nah, jadi di sana ada orang yang paling sempurna dan paling baiknya pakai air ya. Tapi misalnya tidak ada air dan tidak memakai air, itu boleh, namanya istijmar. Kalau digabung pakai batu dan pakai air, itu juga boleh. Nah, bahkan ada yang mengatakan lebih afdol kalau digabung. Jadi istijmar dulu baru pakai air. Untuk mengurangi persentuhan tangan dengan barang najis. Karena asalnya barang najis itu suatu yang nggak boleh disentuh. Fakamaluhu, maka sempurnanya istijmar, an yaqta'ahu ala witrin, berhenti di hitungan ganjil. Nah, hitungan ganjil itu
Faida angka bisalasin iktasar alaiha. Kata beliau, kalau sudah bersih dengan 3 kali usapan, maka cukup. Wa in angka bi arba'in, tapi kalau bersihnya itu di 4 usapan, nah bi arba'i masahatin, dengan 4 usapan, zada khamisatan, maka ditambah 1 lagi untuk mendapati sunnahnya ganjil tadi, karena Rasul mengatakan man istajmara falyutir, barang siapa istijmar hendaknya ganjilkan. Kalau 3 belum bersih ditambah 1 usapan, tapi itu ganap, maka harus ditambah 1 lagi supaya terlaksana sabda Nabi apa tadi? Falyutir. Kalau bersihnya itu di usapan keempat, tambahlah usapan kelima. Begitu seterusnya. Kalau bersihnya di usapan ke-6, tambah 1. Kalau bersihnya di usapan ke-8, tambah 1. Liyakuna muntahahu alwitru, supaya berhentinya di hitungan ganjil. Kama huwa sya'nu fi katsirin minal umuri syariah, sebagaimana ganjil ini banyak sekali ditetapkan dalam syariat. Banyak ibadah-ibadah itu yang sifatnya ganjil. Nah, antantahi ala witrin, seperti sholat malam. Sholat malam itu kata Rasul, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, tapi kalau khawatir subuh, apa kata Rasul? Fal yutir, hendaknya diganjilkan, ditutup dengan witir. Karena Allah itu maha ganjil, menyukai yang ganjil. Nah, asalisu, yang kedua tadi apa? Penyempurnaan kalau istinja, kalau cawi. Nah, harus betul-betul bersih. Yang ketiga, fi ghuslil yad, ketika mencuci atau dalam masalah mencuci tangan, ba'dal qiyami minan naumi, setelah bangun tidur, qabla idkhaliha fi ina'ima'in, sebelum dimasukkan ke bejana air, misalnya gayung. Sebelum tangannya dimasukkan ke gayung mau berkumur, itu kan nyiduk dengan tangannya. Nah, itu dicuci dulu 3 kali. Nah, wasabbahu minasailati, sama juga ketika misalnya orang itu mau tidak pakai gayung. Nanti kalau kita lihat hadis yang ke-9, Rasulullah itu pakai huruf itu gayung yang diambil dari kamar mandi, kemudian tangannya dimasukkan ke gayungnya untuk berkumur dan seterusnya. Tapi misalnya sekarang pakai keran, ini tidak merubah ketentuan ini. Dicuci dulu tangannya 3 kali sebelum berkumur, sehingga air yang masuk dalam ke hidung dan ke mulut itu air yang sudah benar-benar bersih. Amar Rasulullah SAW bi ghusliha salasan, Rasulullah memerintahkan bahkan mencucinya tidak cukup sekali, 3 kali. Wa bayyana hikmatu dzalika, kenapa kok 3 kali harus benar-benar sampai bersih? Bi anna naima, karena orang tidur la yadri aina badat yaduhu, karena orang tidur itu tidak tahu di mana bermalamnya tangannya. Nah, ada orang, saya tahu tangan saya ketika saya tidur di atas tempat tidur, jawab gitu. Tapi dia bilang begitu ngejek hadis. Maka langsung pagi harinya tangannya masuk ke duburnya. Nah, ini ditulis dalam kitab
ta'dhimus sunnah ya. Di sana dibawakan riwayat-riwayat hadis, hukuman langsung dari Allah bagi para pencela hadis. Nah, berikutnya kata beliau fawaidul hadis, hukum fikih atau faidah hadis keempat ya. Yang pertama talabu istinsyaqil ma. Hadis ini memerintahkan untuk istinsak tadi menghirup air ila dahilil amfi ke dalam hidung. Wa nasru dan disemburkan minhu dari hidungnya fil wudu ketika wudu. Wa mahalluhu qabla ghuslil wajhi dan tempatnya sebelum dia membasuh wajah. Nah, misalnya lupa mau langsung wajah. Nanti ada bahasanya. Wa huwa min tamami ghuslihi dan ini termasuk penyempurna ketika mencuci wajah. Penyempurna pencucian wajah. Dengan apa? Memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Fayakunu fardon, maka memasukkan air ke hidung hukumnya apa? Fardu. Bukan apa? Sunnah. Salah kalau itu dikatakan sunnah. Sunnah menghirup air ke hidung itu sunnah. Salah. Kalau kita lihat bunyi hadisnya semua perintah. Dan juga penjelasan hadisnya di sini fardon. Kaghuslil wajhi seperti hukum mencuci wajah. Karena hidung itu masuk di dalamnya, mulut juga masuk di dalamnya. Sehingga harus apa? Berkumur dan menghirup air ke hidung. Yang banyak salah itu, yang banyak tidak bisa, muslimin itu membagi satu cidukan air dari tangan ke mulut dan ke hidung. Sehingga berkumur sendiri 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung 3 kali. Itu tidak mencocoki sunnah. Nah, nanti akan dirinci di hadis ke-9. Ini kita sampai hadis ke-4 ya. Yang kedua, talabu qat'il istijmar ala witrin. Hadis ini menerangkan perintah untuk menghentikan istijmar pada hitungan ganjil. Walau angka bidunihi, walaupun bersihnya bukan pada hitungan ganjil. Nah, wal wajibu al-inqa, maka wajibnya adalah inqa. Wajibnya itu inqa. Inqa itu suci, bersih. Wajibnya bersih. Tapi menambah 1 itu sunnah. Nah, yang ketiga, talabu ghusli kasfal qaimi minan naumi salasa marrat. Hadis ini memerintahkan untuk mencuci telapak tangan orang yang baru bangun tidur 3 kali. Nah, khilaf para ulama ini tidur siang apa tidur malam. Nah, tidur siang apa tidur malam. Kalau kita lihat nasnya, batat itu adalah tidur malam. Qabla an yadkhulahuma, sebelum dimasukkan kedua tangannya ina alma ke dalam bejana air, musabahu minal asilat, termasuk sama hukum ini dengan orang yang pakai sailat. Sailat itu keran. Nah, yang keempat, annal hikmata fi dzalika kaunun naim la yadri aina batat yaduhu. Hikmahnya kenapa harus dicuci 3 kali tangannya? Karena orang tidur itu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Yang kelima, ya, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya taklimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu radabal hukmu bi bayani hikmatihi, yaitu ketika Rasul mengaitkan atau menghubungkan antara ketentuan hukum dengan hikmah. Biasanya ini lebih semangat lagi orang itu kalau mengamalkan suatu amalan mengerti hikmahnya. Nah, walaupun kita tidak dituntut untuk mau melaksanakan perintah itu kalau ngerti hikmahnya, tidak demikian.
kita itu ngerti maupun tidak ngerti hikmah dari perintah itu tetap sami'na wa ta'na. Sampai sekarang yang saya tahu belum ada penjelasan tentang hikmah jumlah rakaat dalam sholat ya. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Hitungan angkanya itu, jumlah rakaatnya itu kenapa subuh 2? Liyazdadul mukallaf. Kenapa ini dihubungkan antara hukum dengan hikmahnya? Tujuannya untuk menambah pada orang mukallaf, orang yang diperintah itu menambah apa? Imanan. Menambah iman. Wa yatabayyana bidzalika sammu syariah wa kamaluha, dan juga menjelaskan betapa syariat Islam ini sammu itu tinggi. Atau juga orang itu disebut bahasa Arabnya ismun itu dari kata samu, sama, sumia, dinamakan dari kata samu. Hadis ini menerangkan betapa Islam itu sedetail itu dan serinci itu, menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam. Yang keenam, kamalus syariati al-islamiyati bil inayati bit taharati wal ihtiyati laha. Hadis ini menerangkan tentang sempurnanya syariat Islam. Ketika Islam itu penuh perhatian dengan taharah dan kehati-hatian. Jadi kehati-hatian yang diajarkan dalam Islam itu dengan mengikuti sunnah Nabi. Nah, wallahu alam, ini pagi ini, siang ini kita telah melewati 3 hadis sahih Bukhari Muslim. Mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita pahami menjadi ilmu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih lagi kita bisa menjalankan syariat Allah dengan penuh keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.